A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wa islam wa an'amana bi ni'matil amni wa salam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Asbahna wa asbahal qulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti, tiada bosan Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, dan ya tentunya banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita berikan atau juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, teladan kita, pemimpin sejati kita Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaat untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita kembali berada dalam suasana yang mulia insya Allah, mengikuti atau juga menghadiri kajian virtual yaitu kaidah-kaidah Quran, masuk pada kaidah yang ke-25 atau di pertengahan dari kaidah ini ada 50 kaidah Quran yang diambil dari kalimat-kalimat yang ada dalam ayat Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa melimpahkan keberkahan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kaidah ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, bila ada orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya, agar kalian mengetahui kebenarannya. Dikhawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah. Akibatnya kalian akan menyesalinya. Nah, tentunya ayat ini tidak semuanya diambil, kecuali pada kalimat in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang orang fasik menyampaikan, membawa berita, maka lakukanlah klarifikasi. Periksalah, cross-checklah lebih dahulu akan kebenaran berita yang disampaikan. Ini sangat penting sekali, apalagi di era kita sekarang, yang mana berita begitu cepat menyebar, berita begitu mudahnya kita peroleh, walaupun berita itu belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita kan sekarang mungkin paling gampang paling mudah mendapatkan informasi, bahkan dunia itu seakan-akan tidak ada sekat, seakan-akan dunia itu kecil. Apa yang terjadi di belahan dunia sana, baik di Eropa maupun Afrika ataupun di Arab atau di mana saja, begitu mudahnya kita dapatkan informasi. Hari ini
di daerah atau di negara yang jauh terjadi, kita bisa mendapatkan langsung. Padahal ayat ini turun pada kondisi tidak ada ya, komunikasi yang begitu cepat ya, di tengah kehidupan Rasulullah SAW. Tapi ini semua tentunya menjadi pelajaran bahwa berita yang nanti akan disampaikan oleh seseorang, maka selalulah lakukan tabayun, klarifikasi, atau juga mencari kebenaran terhadap berita tersebut. Nah, sebelum kita bahas ya, kaidah ini, pertama yang ingin kita lihat adalah asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Di mana pada masa Rasulullah SAW ada seorang utusan Rasul diperintah untuk mendatangi satu kaum yang bernama Bani Mustolid, agar ya, utusan ini meminta atau menjalankan tugas mengambil zakat ya, peternakan, ya, yaitu peternakan kambing dari Bani Mustolid yang bernama Walid ya. Walid ini diperintahkan oleh Rasul, pergilah ke Bani Mustolid untuk mengambil ya, kewajiban mereka atau haknya kaum muslimin, yaitu zakat. Sesampai di sana, maka Bani Mustolid mendatangi atau mendekati utusan ini. Namun entah kenapa Walid ini, yang utusan ini merasa takut, ya. Ada kekhawatiran, sehingga tidak jadi meminta menjalankan tugasnya, langsung pergi pulang ya, menjumpai Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan bahwa kaum Bani Mustolid tidak mau membayar zakat, bahkan ingin membunuh saya. Padahal belum terjadi apa yang ditakutkan oleh orang tersebut. Maka serta-merta Rasulullah SAW langsung ya agak marah itu kan. Ya kenapa kok Bani Mustolid tidak mau bayar zakat? Lalu ingin mengirim pasukan agar memberikan pelajaran kepada Bani Mustolid. Namun ya Rasulullah SAW sebelum bergerak ya turunlah ayat ini. Kalau datang seorang fasik menyampaikan berita, coba cek dulu, ya, lakukan klarifikasi, cross check dulu, apakah benar yang disampaikan atau tidak. Maka akhirnya ya, datanglah utusan Bani Mustolid kepada Rasul menyampaikan kebenaran berita atau realita yang terjadi pada saat itu. Maka disampaikanlah oleh utusan itu bahwa memang telah datang kepada kami utusan engkau. Dan kami mendekati untuk menghormatinya. Untuk bagaimana kami menyambut seorang tamu yang datang kepada kami. Rupanya ya informasinya salah ya. Informasi yang disampaikan oleh utusan itu, mereka seakan-akan tidak mau bayar zakat dan ingin membunuh, sementara kebenarannya atau yang disampaikan oleh kaum tersebut adalah mereka mendatangi utusan itu untuk menyambutnya ya sebagai tamu dan juga menghormatinya dan akan membayar zakat, menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Rasul. Maka akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi ya menyerang mereka karena informasi yang disampaikan awal tadi ya, terkait dengan ketidakinginan membayar zakat. Coba kalau misalkan Rasul tidak melakukan klarifikasi dulu, ya, maka terjadilah seperti di ujung ayat dikatakan, dikhawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah. Akibatnya kalian akan menyesali. Ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang yang namanya informasi penting ya, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana mencoba lebih dahulu mengklarifikasi, tabayyun lebih dahulu agar informasi yang sampai kepada kita ya tidak menjadi sebab ya,
membuat diri kita ya naik pitam atau marah kalau misalkan informasi itu terkait dengan urusan-urusan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kaidah ini ya ada beberapa kata yang perlu kita ambil maknanya secara ya detil. Ya. Yang pertama adalah fasikun. Apa mana fasik? Mana fasik adalah rajulun kharijun an ta'atillah. Kalau dalam bahasa disebutkan seperti itu bahwa orang fasik adalah sosok yang sudah keluar dari ketaatan. Orang yang tidak mau lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masih berstatus seorang muslim, tapi tidak taat. Nah, ini tentunya antara dia tidak kafir ya, karena dia masih beriman, tapi dia tidak murni beriman karena dia mengaku diri beriman tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seorang ahlul maksiyah, orang yang sudah atau yang selalu berbuat maksiat, tidak mau mengikuti ya perintah-perintah Allah, bahkan melanggar segala ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang seperti ini, maka dia disebut dengan fasik. Orang yang fasik, orang yang kalau nanti membawa informasi seperti yang ada dalam kaidah ini, maka harus diklarifikasi. Bahkan walaupun mungkin kita tidak mengetahui kefasikannya, kalau misalkan kita hanya melihat zahirnya kan, karena sifat kita kan sebagai manusia tidak melihat dalamannya atau tidak mengetahui dalaman seseorang. Mungkin kelihatan orangnya rajin, ibadahnya patuh, ya, atau ibadahnya tekun, gitu kan? Sering nampak ya keluar masuk masjid, ya, atau ya kelihatan lah gitu kan secara zahir adalah orang-orang baik, tapi ketika dia menyampaikan informasi bukan berarti kita telan saja, bukan berarti kita terima, tapi juga perlu diklarifikasi. Kenapa? Karena namanya klarifikasi itu sangatlah penting agar tidak ada kesalahpahaman ya, dari informasi, apalagi informasinya agak berbenturan atau juga ya seringkali mungkin ya menyebabkan satu atau dua ya, hal ya, atau mungkin ada kaum yang diinformasikan yang menyebabkan kaum yang lain ya, marah terhadap kaum tersebut. Kenapa? Karena ya pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu tabayun kalau beliau menerima hadis atau ayat yang secara pribadi pernah ditulis oleh sahabat-sahabat. Ya, kan di masa di masa Abu Bakar, ya, itu kan diperintahkan untuk menulis kembali Al-Quran atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Maka ketika disetujui ya, hal tersebut, diperintahkanlah kepada para penulis Al-Quran untuk menerima Al-Quran yang ditulis secara pribadi pada sahabat-sahabat, ya, karena masing-masing kan memang demikian ya. Bahkan Nabi pun merintahkan ya, la taktubu anni ilal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyamhhu. Atau mana benar hadis kata Nabi, janganlah kalian menulis aku kecuali Al-Quran. Kan ada hadis, ada Al-Quran. Dan saat itu Nabi tidak perintahkan untuk menulis hadis, tapi yang diperintahkan adalah menulis Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hendaknya dia hapus. Nah, dari sini sahabat-sahabat antusias menulis ayat-ayat Al-Quran yang sampai atau yang mereka ya, saksikan ketika turunnya ayat Al-Quran. Nah, di masa Rasul SAW tidak ada perintah kecuali ya, sebagian sahabat yang fokus untuk menulis Al-Quran, maksudnya menjadi petugas, gitu kan? Petugas Al-Quran menulisnya, ya walaupun masing-masing pribadi menulis ayat Al-Quran. Nah, di masa sahabat, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah,
ada kekhawatiran dari Umar di saat terjadi banyak perang, gitu kan, lalu banyak yang gugur, termasuk diantaranya 70 penghafal Al-Quran dari sahabat, maka Umar meminta kepada Abu Bakar ya, untuk menulis kembali Al-Quran agar jangan sampai nanti Al-Quran hilang ya, dengan hilangnya atau dengan gugurnya para penghafal Quran. Maka disetujui dan akhirnya diperintah untuk ya menulis kembali Al-Quran ya, yang dipimpin oleh Muaz ya, Sabit bin Zaid dan teman-teman yang lain. Dan akhirnya ya Sabit mulai menerima. Ya. Tapi syaratnya kata Umar, barang siapa yang membawa atau menyampaikan bahwa dirinya ada Al-Quran yang telah ditulis, maka harus ada klarifikasi lebih dahulu. Apa klarifikasinya? Datangkan dua saksi. Datangkan dua saksi, apakah memang yang ditulis itu dia punya yang lain, atau di sahabat lain ada, atau tidak. Lalu ketika ditanya, apakah engkau tidak percaya, wahai Umar, terhadap kami adalah sahabat Rasul. Kami percaya, tapi kami butuh klarifikasi. Agar menguatkan apa yang kamu sampaikan, sehingga tidak terjadi kerancuan. Tidak terjadi ya, kerancuan. Nah, dari sahabat yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak pernah berbohong, karena sahabat sendiri punya ciri khas seperti itu. Itu saja Umar meminta klarifikasi, meminta tabayun terkait dengan berita yang disampaikan oleh mereka, apalagi kita, ya, apalagi saya, ya, apalagi mungkin di antara teman-teman atau juga sahabat-sahabat, keluarga-keluarga di mana saja kita berada, kita tidak seperti mereka. Berarti kalau ada informasi atau berita yang sampai, lebih lagi harus kita lakukan klarifikasi. Nah, sekarang juga berita-berita yang sampai kepada kita begitu banyak. Nah, jadi kita kembali kepada kata fasik. Fasik itu artinya ya kharijun an taatil, orang yang sudah keluar, orang yang tidak mau taat, ya bahkan mungkin orang yang ya kadang taat, kadang tidak, kadang taat, kadang maksiat, kan? Kadang ibadah tapi juga kadang melanggar. Nah, itu juga bagian dari fasik. Ya, dia tidak termasuk yang kafir karena dia memang tidak ya, keluar dari agama Allah, dia juga tidak dianggap muslim sejati karena dia masih banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Tentunya kita bisa mengaca diri, saya sendiri masih mungkin terjadi ya kadang-kala melakukan hal-hal yang kadang lalai, kan? Kadang ya manusia, ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya melakukan kesalahan. Ya, tapi kata Nabi SAW, ya, dalam sabdanya dikatakan, ya yunas innakum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Wahai kalian manusia, kalian selalu berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Ya taubatlah, ya, dan mintalah ampun kepada Allah kalau misalkan memang kita sering atau banyak atau kadang-kala melakukan kesalahan, kekeliruan, atau juga kemaksiatan. Tapi masalah informasi bukan berarti kita telan begitu saja dari apa yang sampai kepada kita dari seseorang yang membawakan informasi kepada kita, namun harus kita lakukan tabayun lebih dahulu. Ya, tabayun lebih dahulu. Nah, kalimat yang kedua adalah inja akun fasikun binabain. Ya. Naba itu artinya berita. Ya, berita besar, ya, berita penting. Nabi, ya, kata nabi itu ya berasal dari nabaun, ya. Naba'a yunbiu, ya, naba'an wa nabiyun. Nabi itu artinya pembawa informasi. Nabi adalah penyampai informasi dari Allah risalah kepada ya manusia. Kita penerima informasi yang awalnya dari nabi. Nabi ini adalah sosok yang ditugaskan menyampaikan informasi, menyampaikan berita besar, berita penting. Tentang apa itu?
La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis Nabi. Ya. Itu semua adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang yang memang ditugaskan dan dia pasti benar. Ya. Nabi adalah sosok yang memang diperintahkan untuk membawa dan menyampaikan berita. Kalau dalam surat An-Naba itu kan di awal katakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Orang kafir bertanya tentang apa ya? Dengan mereka mengatakan apa di dalam ayat itu disebutkan anin naba'il azim, tentang berita besar. Apa berita besarnya? Tentang kiamat, tentang adanya siksaan, adanya surga dan neraka, ya tentang Al-Qur'an, gitu kan? Ini kan semuanya berita-berita besar yang ya mereka bertanya bukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, ya, tapi bertanya untuk melecehkan itu kan? Ah, ya, mana itu kan gitu. Seakan-akan mereka ingin bertanya, tapi pertanyaannya bukan untuk mengklarifikasi atau juga menguatkan pengetahuan mereka, tapi justru malah ingin ya menyangkal itu kan ya. Kalau dalam bahasa disebut dengan istifham ingkari, bertanya tapi untuk mengingkari, bukan istifham taukidi, bertanya untuk menguatkan enggak. Jadi kan sifatnya kan gitu kadang mereka bertanya bukan untuk mengklarifikasi atau juga untuk menguatkan, tapi untuk mengingkari. Nah, jadi kata-kata nabaun in ja'akun fasikun binaba'in, kalau ada berita penting, informasi-informasi yang sangat ya krusial itu kan ya disampaikan oleh orang yang fasik atau secara umum lah ya, kita tidak mengatakan ya hanya sekedar dari orang fasik ya, tapi semuanya pokoknya ada informasi sampai kepada kita, apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah tabayyun, fatabayyanu. Bahkan di sini sebutkan fa ya. Yang sudah saya sampaikan, huruf fa itu artinya segera. Jadi nggak boleh ada jeda ya, atau juga jangan langsung disimpan atau ditelan gitu kan, lalu sampai disampaikan lagi kepada yang lain. Tapi awalnya adalah fa tabayyanu. Maka segeralah lakukan konfirmasi. Ya. Cek dan recheck ya. Cross check ya. Atau cari kebenaran dari informasi yang sampai kepada kita. Fatabayyanu. Nah, ini kaidah yang sangat penting sekali, terutama di era kita sekarang. Apalagi media dijadikan alat itu untuk menyebarkan informasi. Kadangkala ya karena sudah menjadi alat atau juga sudah menjadi daya dukung ya, benar salahnya itu tidak dipedulikan. Sehingga akhirnya disampaikan informasi padahal itu bukanlah kebenaran mutlak atau juga kebenaran yang bisa diterima, tapi adalah ya seringkali menjadi pemutarbalikan fakta ya. Kita lihat bagaimana media yang dikuasai oleh bahkan bukan hanya orang fasik ya, tapi orang kafir. Kalau orang fasik saja diklarifikasi, apalagi orang kafir. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berarti lebih lagi harus kita lakukan cek dan recheck. Karena sekarang memang ya kita begitu mudahnya mendapatkan informasi ya, dan kita tahu sumbernya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi tentunya ya banyak beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau sangat berhati-hati ketika mendapatkan informasi. Bahkan ini dilanjutkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in dan para ulama setelahnya. Bagaimana caranya mendapatkan informasi lalu melakukan cek dan dicek atau juga melakukan klarifikasi. Walaupun masalah yang disampaikan itu sebenarnya penting. Misalkan ya, tadi saya ceritakan
tentang Al-Quran. Ya, Umar mengatakan pokoknya kalau ada seseorang menyampaikan bahwa dia di dalam catatan di rumahnya ada ayat, maka harus dilakukan klarifikasi lebih dahulu dengan menghadirkan 2 saksi. Kalau ada 2 saksi, terima. Padahal ya sahabat sendiri orang yang terpercaya. Disebut sahabat adalah karena mereka berjumpa dengan Nabi, ya, lalu dalam kondisi beriman dan meninggal nanti beriman. Dan tentunya mereka tidak pernah atau terlepas dari kedustaan. Ya. Orang-orang yang jujur, ya. As-siddiqin, orang-orang yang benar. Ya. Kalau tidak, ya tentunya mereka dianggap orang yang fasik atau orang munafik. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini penting sekali. Ya. Penting sekali terkait dengan hal tersebut. Ya. Jadi, kalau demikian, ya kalau kita lihat sejarahnya tadi kan, ya bagaimana juga setelah itu dilanjutkan oleh para ulama ya, terkait dengan tabayun. Makanya kalau dalam ilmu hadis itu kan nanti nampak di situ kan, kenapa kok ada hadis yang disebut dengan hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu'. Karena memang tingkatan yang menyampaikan hadis itu berbeda-beda. Ketika diklarifikasi, rupanya yang menyampaikan hadis itu memiliki karakter yang sulit untuk diterima atau yang memang bisa diterima. Hanya Imam Bukhari misalkan begitu begitu ketatnya ya menerima hadis, beliau ribuan hadis hafal. Ya. Bahkan dikatakan mungkin hampir ratusan ribu hadis ya beliau hafal. Tapi yang berhasil dia lakukan klarifikasi, dicari kebenaran-kebenarannya, dilihat orang-orang yang menyampaikan itu, maka setelah itu beliau hanya bisa merekomendasi sekitar 6.000 hadis. Ya. 6.000 hadis yang dia atau beliau iqna itu puas atau juga nyaman untuk meriwayatkan hadis. Dan para ulama sepakat hadis-hadis yang beliau Imam Bukhari kumpulkan kitabnya disebut dengan As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Imam Bukhari. Nah ini tentunya sisanya yang beliau hafal ketika ditelusuri lagi oleh beliau, itu tidak dianggap hadis yang mengarah kepada hadis sahih. Karena yang menyampaikan itu dipertanyakan, ya. Ya, dari karakternya, dari sifatnya, dari akhlaknya. Karena orang yang menyampaikan, menginformasikan berita tentang Nabi harus bersih, tidak boleh ya, memiliki sifat atau juga perbuatan yang mengarah pada kefasikan atau ketidakpercayaan. Ya. Misalkan dia tidak boleh berbohong, ya. Bahkan kalau berbohong dianggap orang yang melakukan hadis maudhu, hadis palsu, ya. Atau dia tidak boleh orang yang zolim, ya. Atau dia tidak boleh orang yang kalau sholatnya ogah-ogahan atau malas-malasan, ya. Atau orangnya yang memang tidak dikenal, ya. Siapa si fulan, ya, karakternya bagaimana, dari asalnya dari mana, ya, dari keturunan siapa, gitu kan. Ini juga dipertanyakan terus, ya. Kalau dalam bahasa ya ulum hadisnya ada namanya al-adlu ad-dhabitu. Al-adlu itu artinya dari sisi akhlaknya diperhatikan, dari sisi muruahnya, ya, kewibawaan atau juga dari sisi ya jati dirinya itu diperhatikan sekali. Dan adab itu dari sisi manajemennya, bagaimana hafalannya kuatkah, ya, bagaimana tata kehidupannya baikkah, dan sebagainya. Ini sangat penting ya. Makanya hadis yang sampai kepada kita, yang sahih kita percaya. Yang sahih kita percaya, ya, sementara yang dhaif kita percaya juga, tapi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Yang maudhu, ya tentunya kita tahu itu adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang suka berdusta. Mereka
membuat hadis-hadis palsu, ya. Seakan-akan itu dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Nah, kembali kepada suasana juga kita, ya, di mana kita di dalam era seperti ini lebih bahkan sangat ya membutuhkan terkait dengan melakukan klarifikasi dari berita dan informasi. Bagaimana caranya? Paling tidak ada dua yang sangat pokok. Yang pertama adalah tasabbut, yang kedua tabayyun. Apa itu tasabbut? Pertama adalah tasabbut, yaitu mencoba ya melakukan ya tahqiq, ya, penguatan kebenaran, mencari kebenaran yang sampai kepadanya. Ya. Apakah benar dari informasi yang disampaikan atau tidak benar. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, tabayyun. Tabayyun itu artinya mencoba juga melakukan seperti yang pertama, tasawuf sebenarnya, tapi lebih detail lagi. Ya. Kira-kira ini yang disampaikan ini memberikan manfaat atau tidak. Ya, karena bisa jadi sesuatu yang benar, kalaupun benar itu kan, apakah ketika kita sebarkan itu bisa memberikan ya kenyaman atau tidak terhadap orang lain. Karena bisa jadi sesuatu yang benar ketika disampaikan lagi, ini menyebabkan masalah besar ya, terhadap ya isi berita dari berita itu terhadap orang lain. Ini tentunya sangat penting. Ya. Kalau era sekarang memang benar-benar ya menjadi era yang begitu mudahnya orang menerima berita lalu menyebarkan. Tinggal main dua jempol ya. Kalau sekarang kita lihat ya apakah media sosial ya Facebook ya, atau juga Instagram atau Twitter ya, atau Line ya, atau juga yang sangat familiar kita WA itu kan, SMS itu kan. Dan itu semua adalah memang media yang bisa saja kita mudah mendapatkan informasi. Tapi sayangnya informasi ini tidak begitu jelas ya sumbernya dari mana. Kan bisa saja orang menulis sampaikan bahwa ini dari Nabi. Ya. Nggak ada itu an-annya itu kan dari sipulan sampai kepada Nabi, nggak ada. Kalaupun ada juga bisa dicari lagi informasinya, benar nggak seperti itu, ya kan? Ya. Kadang bisa saja orang menulis kan dari Nabi, diriwayatkan oleh Umar, diriwayatkan lagi oleh seorang tabi'in, lalu ulama sampai Imam Bukhari, bisa saja begitu. Padahal bisa jadi tidak seperti itu yang sebenarnya. Apalagi kalau yang memang sampai kepada kita berita-berita yang disampaikan oleh orang yang tidak beriman. Media misalkan. Media berita. Karena kalau kita merasa, wah, medianya terkenal, ya, medianya diakui seluruh dunia. Ya. Ya misalkan kalau di ini kan ada CNN, ya. Kalau di Inggris ada CNB, ya, atau juga di Arab Jazeera, gitu kan. Memang betul. Ini adalah sumber berita. Ya, kalau di Indonesia ada, ya apakah televisi media ya yang biasanya menyampaikan berita kan. Ya. Nah ini memang betul ya, mereka adalah ya punya lembaga yang menyampaikan berita. Tapi kalaupun lembaga itu memiliki ya kekuatan ya atau memiliki legalitas, bukan berarti berita yang disampaikan itu pasti benar. Belum tentu. Karena mereka juga punya misi. Misinya apa? Wallah alam. Ya. Tapi paling tidak mereka adalah orang yang tidak beriman. Ya. Kalaupun beriman mungkin ya, mereka adalah orang yang ya, ibadahnya tidak baik, tidak bagus. Ya. Sehingga ketika ada informasi, ada berita yang mereka sampaikan kepada masyarakat, kepada kita tentunya yang awam, kita tidak serta-merta menerimanya
atau langsung atau juga menyampaikan lagi kepada yang lain. Ya, kalaupun mungkin ada informasi cukuplah jadikan pengetahuan, dicerna dulu. Kalau itu bagus, ya setelah diterima juga dicek dan memang benar seperti itu, maka cukup pertama kita terima, ya apakah nanti bisa disampaikan lagi kepada yang lain, itu dilakukan lagi klarifikasi. Ya. Karena bisa jadi informasi yang benar belum tentu baik ketika disampaikan kepada yang lain. Nah ini tentunya juga penting ya kita ambil sebagai kaidah kehidupan kita. Ya, karena masalah ini akan menjadi masalah besar kalau ya mudah disebarkan, padahal informasi ini ya belum tentu benar, kalaupun benar belum tentu baik disampaikan lalu diinformasikan kepada yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena memang ya kalau dalam ayat lain dikatakan bisa menjadi sebab sebagai fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Kalau benar ya, kalau benar tentunya ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya maka kita telusuri dulu apakah bisa memberikan manfaat ketika disampaikan lagi atau tidak. Nah kalau tidak menjadi fitnah, ya fitnah ya baik terhadap kelompok ya atau juga terhadap perorangan. Kayak sekarang kan kita akhirnya termakan informasi bahwa Islam adalah ajaran radikal. Islam selalu mengajarkan kekerasan. Islam pemeluknya teroris, radikalis. Ini adalah informasi yang sampai kepada kita sampai sekarang ini, terutama di Barat ya. Media begitu gencarnya menyampaikan Islam begini, Islam begitu. Yang hakikatnya tidak seperti itu. Sehingga karena tiap hari, nah ini juga kadang-kala ya, kita terima tiap hari, akhirnya sebuah kebohongan menjadi benar menurut yang mendengarnya. Istilahnya kan, sampaikan terus kebohongan kepada mereka sehingga nanti terus mengiang di otak mereka, di ingatan mereka, lalu akhirnya lama-lama membenarkan. Atau menjadi sesuatu yang sudah biasa. Itu kan ya, seringkali berita sampai kepada kita yang diinformasikan secara berkelanjutan setiap hari, akhirnya lama-lama menjadi sesuatu yang biasa atau juga bisa dikatakan sebuah kebenaran padahal itu adalah berita yang isinya kebohongan. Ya seperti iklan-iklan lah gitu kan. Ya, iklan itu kan juga informasi yang sampai kepada kita. Tiap hari iklan, begitu terus begitu. Kita tahu iklan itu kan hanya ya mukanya saja kan. Ya, modelnya begini, khasiatnya begitu, ya banyak lagi ya makanannya lezat, makannya harum, wah kayaknya pokoknya nikmat makan seperti itu. Ya padahal itu kan lipstick aja ya, sekedar mukanya saja. Tapi karena sering, ya tiap hari kita dengar, bagi siapa yang mungkin ya, nonton televisi kan, informasi itu sampai terus kepada kita, yang ini kayaknya enak juga ya, gitu kan, ingin mencobanya. Nah itu akhirnya kan di pikiran kita sudah termakan gitu kan, atau sudah masuk gitu kan, sebuah informasi yang padahal kebenarannya belum seperti itu kan. Nah apalagi dengan berita yang sangat penting ya, yang terkait dengan kondisi suatu umat ya, yang digambarkan umat itu seperti ini ya, khususnya umat Islam itu kan, kita ini sebagai ya kaum muslimin sangat ironis sekali berita yang memang disebarkan begitu masif ya, ya terkait dengan berita-berita yang memang mereka terus menyebarkan bahwa Islam adalah agama intoleran ya, agama radikal, agama ekstrim ya, pemeluknya adalah orang yang ya, menyebarkan kekerasan ya.
Padahal kalau dilihat sejarahnya Nabi SAW, sahabat-sahabat begitu ramah, begitu sopan, ya, begitu baiknya mereka. Dalam kondisi perang pun tidak pernah melakukan kezaliman. Bayangkan, ya. Nabi sendiri ketika akan perang selalu menasihati, menyampaikan kepada mereka. Pokoknya kalau kalian turun, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Pohon jangan ditebang. Rumah ibadah jangan dirusak. Orang yang sudah menyerah jangan dibunuh. Perempuan, anak kecil, orang tua jangan dibunuh. Banyak sekali hal-hal yang memang ya ketika perang pun harus mengajak kedamaian. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ya di saat perang Khaybar begitu semangat mengatakan, "Anuqatiluhum ya Rasulullah," ya orang Yahudi tuh. Orang yang Yahudi yang sudah sekian lama lakukan pengingkaran, ya, merusak tatanan kehidupan yang ada saat itu, ya, kondisi Madinah. Tapi Nabi SAW tidak langsung berkata untuk memerangi di saat Ali bin Abi Thalib bersemangat untuk memerangi. Apa kata beliau? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Wahai Ali, pelan-pelan. Ya, dakwahi dulu. Kalau kamu dengan dakwahnya ini mereka akhirnya masuk Islam satu saja, itu lebih baik bagi kamu dari unta merah. Ya. Dari barang yang mahal sekalipun itu lebih baik bagi kamu ketimbang kamu membunuhnya. Lebih baik ajak mereka untuk masuk dalam Islam atau mau mengikuti ajaran Islam. Coba, ya kan? Saat perang pun demikian. Jadi kalau perang itu kan tahapannya pertama ajak dulu, sampaikan kebenaran, sampaikan tentang Islam, bahwa kalian asli Islam, kalian masuk Islam kamu akan selamat, ya kan gitu. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kalian nggak masuk Islam, ikuti aturan kami. Kalian berada dalam kondisi di mana kita memiliki aturan. Apa itu? Bayar jizyah. Ya. Kalau orang luar kan jizyah bukan zakat. Ya. Pokoknya kalian harus bayar jizyah. Mengikuti apa yang kalian akan terima aturan-aturan kami. Karena disitulah nanti akan ada perlindungan dari kaum muslimin. Ya, kalau umat Islam diwajibkan zakat, kalau mereka juga tentunya diwajibkan juga, tapi bukan zakat, tapi jizyah. Kalau tidak, terpaksa, ya. Karena kalian berada dalam kekuasaan Islam, karena taat, tapi kalau tidak taat, maka terpaksa. Ya, akhirnya dalam bentuk yang ya tidak memungkinkan untuk diajak damai. Kalau begitu kan, masih tidak mau melakukan dan juga mentaati aturan-aturan. Ya. Itu dalam kondisi seperti itu. Artinya memang Islam enggak seperti yang digambarkan oleh ya media internasional ya terkait dengan ya masalah Islam. Ya. Jadi nggak benar ya, nggak benar seperti yang dikatakan ya si Fulan ya adalah orang teror ya, menyebabkan teror ya, si teroris ini kan atau radikal kekerasan negara ini begini negara itu begitu enggak sama sekali tentu. Kalaupun ada mungkin ya perorangan bukan Islam ya. Kalaupun ada, tapi itu juga perlu dipertanyakan lagi. Ini muslimnya muslim sebenarnya atau tidak ya? Ya ini makanya harus klarifikasi. Nah, sekarang bagaimana media itu begitu gencarnya mereka terus sebarkan karena semakin sering disebarkan maka semakin merasuk dalam alam bawah sadar seseorang lalu mengatakan ya benar juga ya, betul juga ya apa yang sampai kepada mereka. Sama juga dengan berita-berita yang sampai kepada kita itu kan di media nasional itu kan. Kita sering mendengar berita-berita tentang kriminal kan. Tiap hari kita dengar ya. Artinya yang suka nonton berita ya. Kalau saya sih nggak nonton berita ya. Tapi dulu pernah ya. Ada gini. Jadi memang berita ketika disampaikan itu kan akhirnya membuat sesuatu akhirnya dibiasa ya. Coba bayangkan tiap hari dari pagi ya kadang ada dari pagi ya, di awal berita tentang kriminal nanti jam 12 nanti jam 6 nanti malam lagi diberitakan tiap hari 4 kali atau paling tidak sekali lah ya tiap hari itu berita tentang kriminal akhirnya orang apa biasa itu kan perampokan pembunuhan gantung diri gini gitu ini biasa jadi nggak ada daya sensitivitas itu kan waduh masya Allah itu kan kok begini ya gitu kan.
Jadi ada kejahatan ya udah anggap biasa saja udah. Jadi nggak merasa ada rasa khawatir. Ya memang ya belum aja kena gitu kan. Nauzubillah, mudah nggak kena terhadap kita nggak jadi korban itu kan. Jadi berita itu terus disampaikan, akhirnya kita menjadi orang yang tidak sensitif terhadap kejahatan, kemaksiatan, keburukan karena diinformasikan setiap hari. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali kalau berita itu sampai kepada kita tiap hari, tiap saat. Nah, tentunya kembali kepada kaidah ini bahwa harus senantiasa kita lakukan klarifikasi, tabayun lebih dahulu dari informasi-informasi, apalagi terkait dengan individu atau juga kelompok yang kalau sampai akhirnya berita itu kita dengar, lalu kita percaya dan akhirnya terkait dengan itu membuat kerenggangan ya kalau disampaikan lagi kepada yang bersangkutan, maka ini berbahaya sekali ya, akan mungkin terjadi pembunuhan ya. Ya kalau kita perhatikan kan kenapa sih terjadi di tengah pelajar itu kan atau di tengah masyarakat tawuran ya, berantem massal itu kan, itu karena memang informasi sampai kemana mereka ditelan begitu saja. Wah, si Fulan tuh digebukin anak kelompok itu kan, sama sekolah itu, si Fulan digebukin oleh kaum ini atau RT ini. Ya. Akhirnya terjadi tuh marah massal itu kan, marah massal akhirnya ya satu sama lain lakukan tindak kekerasan, perkelahian, pertengkaran massal itu kan. Akhirnya merugi siapa? Diri sendiri. Yang merugi masyarakat. Gitu kan. Terjadi kan seperti itu, seringkali begitu terjadi. Ya. Jadi ini penting sekali bahwa kita memang harus tahu ini kaidah Islam yang menjadi aturan Islam, yang menjadi aturan yang harus kita terapkan bahwa semua yang sampai kepada kita harus senantiasa kita tabayunkan dulu, kita klarifikasi lebih dahulu sehingga nanti sampai kepada kita, lalu kita pun akhirnya bisa dengan bijaksana ya menerimanya, lalu kalau ingin menyampaikan juga bijaksana. Lalu yang terakhir juga bahwa kalau kadangkala informasi itu juga nanti perlu hati-hati juga berupa menjadi fitnah atau menjadi ghibah. Ini juga yang perlu dihindari ya. Kalau kan kalau ghibah itu harus dihindari dua. Pertama yang menyampaikan, yang kedua yang mendengarkan. Ghibah ya atau fitnah ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan, hendaknya kita kalau ini berupa ghibah, kita menghindar. Jangan sampai kita ikut mendengarkan. Karena yang menyampaikan dan yang mendengarkan itu termasuk ya, keduanya akan mendapatkan ya ganjaran atau dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ayat lain ini disebutkan, tapi juga perlu disampaikan di sini bahwa memang ya benar atau salahnya itu menjadi ghibah ya. Kalau terkait dengan berita tentang orang lain ya, tentang satu kaum ya, kecuali kalau dia menyampaikan tanpa inisial, hanya mendapatkan atau ingin mengambil ibrah gitu kan, boleh saja. Tapi kalau sampai disebutkan nama ya, ya itu nanti menjadi ghibah ya, lalu akhirnya dia mendapatkan dosa seakan-akan memakan ya bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Auzubillah. Fitnah juga demikian, kalau misalkan tidak benar kita menyebarkan fitnah ya, fitnah yang sangat keji ya, lalu lebih keji lagi atau lebih keras lagi daripada dia membunuh ya saudaranya ya. Kalau membunuh kan langsung mati, tapi kalau fitnah itu pelan-pelan matinya ya, sangat ya ironi ya, atau sangat ya, keras sekali tentunya ya dibanding daripada pembunuhan. Nah, jemaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah bagian yang sangat penting pula kita hendaknya berhati-hati dalam masalah menerima informasi, menerima berita. Ya, kita semua adalah orang yang tidak pernah lepas dari maksiat, dari kesalahan. Ya. Bagi siapa di antara kita yang menyampaikan informasi, alangkah lebih baik melakukan klarifikasi lebih dahulu. Tapi dua hal yang memang yang perlu kita lakukan, bahwa klarifikasi itu penting ya, agar kita bisa menerima atau tidak berita tersebut. Kalaupun ya setelah selesai klarifikasi dan kita tahu itu benar ya, tapi
belum layak atau tidaknya untuk disebarkan kepada yang dituju, itu perlu diperhatikan pula, ya, perlu diperhatikan layak atau tidaknya, karena belum tentu itu yang benar itu layak untuk disampaikan kembali kepada yang dituju dari berita itu, apalagi terkait dengan berita-berita yang penting, ya, binaba itu kan berita penting, berita yang sangat krusial, ya, maka perlu dilakukan dua hal tadi. Nah, kalau demikian, insya Allah, ya, masyarakat Islam akan nyaman atau tentram, ya. Kalau dalam tadi lagi seperti hadis, ya, para ulama juga mengatakan begitu pentingnya, ya, berita, karena dengan berita itu akan, ya, terketahui atau akan menyebabkan masyarakat, ya, memiliki ketentraman dan kedamaian. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini tentang, ya, kaidah ke-25, yaitu inja'akum fasikun binaba. Kalau ada orang fasik membawa berita, informasi, maka lakukanlah tabayun, ya, klarifikasi dan juga cross check lebih dahulu. Baik, itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Aku lupa lihada. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol, silakan. Bisa langsung atau juga bisa dengan chatting, ya. Jadi kalau berita yang memang kita yakini kebenarannya adalah berita yang disampaikan oleh Nabi, ya, yaitu Al-Quran, itu yang tidak boleh kita ingkari, ya. Ini yang sudah disepakati juga oleh para ulama, ya. Yang kedua juga hadis Nabi, ya, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang terkenal dengan kutubut tis'ah, ya, ulama yang menulis buku, ya, yang berjumlah 9 orang, ya, dengan kutub tis'ah, ya, buku 9 hadis, ya, 9 buku hadis, ya. Lalu juga, ya, tentunya apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang terkemuka, ya, baik yang khususnya adalah para imam mazhab, ya, dan ulama-ulama yang memang mereka adalah, ya, sebagai kepanjangan dari para nabi, ya, atau para sahabat, ya, khususnya Nabi Muhammad juga sahabat-sahabat Nabi. Nah, sementara kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada informasi yang memang tidak jelas, maka ini yang harus kita lakukan, menerapkan kaidah ini. Wallahu a'lam, itu saja. Jika memang tidak ada, kita akhiri pertemuan kita dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma dafa'an dal bala wal wala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya Rahmanur Rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa bil hisab.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum